bekerja dan menjadikan rumah sakit sebagai atau pelayanan kesehatan sebagai rumah kedua mereka semenjak dari mahasiswa. Yang di situ sudah ada norma-norma yang berlaku. Kolegium itu menjadi kiblat bagi perguruan tinggi di dalam mengembangkan kurikulum dan seluruh proses sampai kemudian dia menyatakan anakku kompeten. Pada titik akhir dia harus menghadapi kolegium. Yang kedua, antara rumah sakit yang sebagai tempat untuk pendidikan spesialis dan perguruan tinggi tempat pendidikan spesialis ini harus disinkronkan dulu. Karena bagaimanapun juga terjadi di salah satu rumah sakit yang ini tidak sinkron. Semua kasus tidak bisa terungkapkan secara jelas dan tidak bisa diselesaikan karena saling tutup menutupi. Alasannya supaya masyarakat jangan sampai tidak percaya sama dokter. Menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan, setuju sekali dengan diadakannya tes kesehatan jiwa secara berkala untuk dokter. Lakukan Pak Dokter, Pak Menteri. Kenapa? Karena dokter itu harus sehat. Kalau dia mau menyehatkan pasien, dia sendiri juga harus sehat. Nah kalau dianya nggak sehat mau menyehatkan pasien gimana ceritanya? Maka yang harus dilakukan adalah lakukan pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala kepada dokter. Jadi jangan berpikir bahwa dokter itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk menyembuhkan manusia, tapi mereka sendiri nggak pernah tersembuhkan dari penyakit-penyakit yang ada pada diri mereka. Dia manusia biasa. Banyak tekanan yang dihadapi. Nah ini juga harus diperhatikan oleh Dikti maupun Kementerian Kesehatan. Jadi saya pribadi, saya dari Nasdem mendukung. Lakukan uji kesehatan secara berkala, uji kesehatan mental secara berkala kepada semua dokter.